selamat datang di Millennial Lab Trivia episode kedua. Bersama aku Nafa dan aku Selin. Oke, yang mana hari ini kita akan mereview konten dari salah satu guru. Ini masih dari Sekolah Santa Ursula. Kenapa? Karena memang dari Sekolah Santa Ursula ini banyak konten-konten yang bagus banget, yang wajib direview. Nah, kali ini kontennya ini mata pelajaran Bahasa Indonesia dari Ibu Yuvencia mengenai hasil teks laporan dan hasil observasi. Nanti kita akan lihat sama-sama, kita react kontennya, dan di akhir nanti Selin akan coba pakai VR glasses-nya langsung. Dan bisa memberikan experience-nya kepada teman-teman semua. Oke. Jadi nanti emang setiap episode co-hostnya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena memang aku ingin memberikan kesan pertama gitu ya untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan VR. Oke, penasaran? Stay tune. Oke, ini udah ada tampilan konten dari Bu Yuvencia mengenai teks laporan dan hasil observasi. Kamu udah siap untuk melihat? Siap dong, Kak. Oke, jadi nanti kita akan review sekaligus kita kasih react ya untuk konten yang udah dibuat. Oke, ini di standpoint pertama. Ya, ini ada pop-up info ya. Mungkin Sally nanti bisa dibacakan. Selamat datang di Kebun Binatang Santa Ursula. Kamu bebas untuk mengobservasi flora dan fauna. Wah, keren. Wow. Untuk pertama kali aja gitu ya, kalau kita lihat di sini environment-nya di sebuah apa ya nih disebutnya? Kayak arena gitu di sebenarnya bukan kebun binatang sih, tapi memang dibentuk seperti kebun binatang. Benar. Oke, kita lanjut ke standpoint kedua. 3. Oh, jadi ceritanya buat masuk aja ya Iya, standpoint-nya. betul. Nah, ini di sini udah banyak banget hewan-hewan dan juga materi ya. Jadi materinya ini berdasarkan hewannya. Di sini ada hewan komodo. Lalu di sini ada gambar yang menuliskan nama ilmiahnya, lalu asalnya, ukuran panjang dan lain-lain secara lengkap. Wah, kalau kayak gini berarti pakai fitur menambah gambar ya, Kak ya? Betul, ini pakai gambar custom. Nah, biasanya udah pernah aku notice juga di episode 1 kalau gambar custom ini bisa di-input berupa JPEG dari misalnya PPT atau desain Canva. Wow, menarik. Gitu. Keren. Keren ya. Lalu kita lanjut. Di sini ada ada ceritanya, ada pengunjung ya, Kak ya? Ada pengunjung, ada guru, ada peserta didik. Nah, ini bahkan ada pohon juga nih, pohon Pak. Karena kan nanti karena kan ini temanya flora dan fauna ya. Jadi bukan hanya hewan-hewan tapi tumbuhan di sini juga dimasukkan. Menurut kamu gimana? Menurut aku bagus banget sih, apalagi penjelasan dari setiap objeknya itu detail banget ya, Kak. Kayak sini ada nama ilmiah, habis itu jenisnya, tumbuh daun, batang, keunikan, keren banget sih menurut aku dan bagus banget buat murid-murid pasti. Nah, ini ada hewan juga, dan ada video juga di sini yang bisa dilihat. Jadi memang untuk Millennial Lab sendiri, memang ini kita udah support seluruh gaya belajar. Kamu tahu gaya belajar peserta didik apa aja? Apa aja tuh, Kak? Boleh jelasin? Jadi ada 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, which is dia harus melihat sesuatu, gambar, video yang akhirnya bisa menyerapnya lebih cepat. Ada yang auditory dengan mendengar, dan ada psikomotorik dengan gerak gitu. Jadi memang peserta didik itu punya gaya belajar masing-masing. Nah, di Millennial Lab kebetulan 3 gaya belajar itu udah ada. Wow, ya kan? Keren ya, benar-benar. Visual kita bisa lihat gambar, aset 3D, dan juga environment apapun yang sama dengan wujud aslinya. Lalu juga kita bisa mendengar voice atau suara, baik itu suara voice over guru, suara audio, video, dan lain-lain gitu ya, sampai ke psikomotorik. Ketika pakai VR kan nanti kamu akan gerak kan? Kayak kamu harus melihat ya, badan kamu ke kanan kiri. Jadi inilah lengkapnya Millennial Lab. Kita punya 3 gaya belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada seorang gurunya ya yang kayak mau ngajarin gitu ya, Kak ya? Menjelaskan gitu. Oke, nah ini juga ada video lagi yang bisa dilihat. Jadi memang lumayan kreatif ya Ibu Yuvencia ini untuk pembuatan kontennya. Nah, ini biasanya kalau misalnya gurunya juga seorang content creator di YouTube gitu ya.
ya. Dia bisa memanfaatkan juga memasukkan konten-konten YouTube yang sesuai tentunya ya. Iya. Jadi kan bisa saling mengcombine gitu ya antara misalnya VR gitu ya, misalkan dengan video yang udah dibuat oleh guru sebelumnya. Nah, ini ada peserta didik yang teriak-teriak ya Kak? Naik gitu ya, naik di atas. Saya juga nggak tahu nih mereka lagi apa, dia lagi apa. Kita masuk ke stand point selanjutnya. Oh, sekarang kita masuk ke lorong ya Kak? Iya, dan ini menurut aku sangat kreatif sih, karena dia Ibu Yuvensia ini memanfaatkan environment yang sebenarnya ini nggak terlihat loh. Kalau misalkan orang lain gitu ya yang belum detail pakai environment ini mungkin bisa pakai yang di tadi sekitaran rumput-rumput hijau gitu. Tapi Ibu Yuvensia ini memanfaatkan sampai ke bagian lorongnya. Gitu. Nah, di akhir ada tugas tentunya yang diberikan oleh masing-masing guru gitu ya. Bisa menggunakan fitur kuis atau juga bisa langsung lanjut ke metode konvensional dengan menulis gitu ya, atau misalnya melakukan sesuatu aktivitas di dalam kelas. Nah, ini ada challenge dari Bu Yuvensia. Beliau bilang, setelah kamu memilih, mengamati dan menyimak informasi penting terkait flora dan fauna yang ada di kebun binatang, silahkan buat teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Dan yang kedua, boleh mencari data dari sumber lain juga. What do you think about that? I think sangat keren ya dengan ibu ini tuh bisa membuat murid-muridnya dari VR terus mereka jadi kembali lagi buat konvensional ya Kak, nulis-nulis. Jadi mempraktekkan apa yang mereka pelajari gitu ya Kak. Iya, begitu. Memang plusnya virtual reality metodenya adalah kita bisa menikmati apapun yang sulit di dunia nyata. Misalnya kamu bayangin pembelajaran flora dan fauna, teks laporan hasil observasi tanpa VR. Pasti mereka harus datang ke kebun binatang langsung, atau misalnya mengamati lingkungan sekitar sekolah yang flora dan faunanya mungkin kurang gitu ya. Nah, ini yang memudahkan gitu. Jadi misalnya yang tadinya harus butuh biaya banyak, butuh waktu banyak, resource banyak gitu ya. Dengan adanya virtual reality kita bisa nggak usah kemana-mana, cukup di sekolah, di dalam kelas, bisa menikmati environment seolah-olah di kebun binatang. Benar. Gitu. Karena emang menurut pengetahuan juga, hasil otak merekam perbedaan antara otak kita bergerak dengan kita melihat visual langsung dengan virtual itu ternyata sama. Kerja otak kita tuh sama, merekamnya sampai hasil penglihatannya itu sama. Jadi antara VR dan yang kita lihat di dunia itu sebenarnya sama. Gitu. Dan kebetulan di Milab juga environment-nya ini ya memang sama ya dengan wujud aslinya ya gitu. Kayak orang, hewan-hewan dan lain-lain, pohon ini benar-benar detailnya sama gitu. Sangat efektif ya berarti ya Kak ya? Sangat efektif begitu. Jadi memang juga ini menambah kebaruan dalam belajar, kayak misalnya kreativitas guru, apalagi di era sekarang di kurikulum Merdeka gitu ya. Memang Pak Menteri juga bilang untuk seluruh pendidik ini memanfaatkan platform apapun. Apapun ya, gini. Mungkin zaman dulu kita sekolah, kalau flashback kita dulu pakai PowerPoint. Iya benar. Dan itu bagi kita itu udah sangat keren banget kan, PowerPoint itu kayak kita bisa ngelihat gambar atau materi dan lain-lain. Nah sekarang udah eranya ini imersif gitu, jadi virtual reality. Oke, sekarang kita nilai. Ya, range 1 sampai 10. Kamu kasih berapa nih untuk Bu Yuvensia kontennya? Kalau aku akan kasih 9 sih Kak. 9. Yes. Oke. Bisa kasih alasannya mungkin? 9 karena yang pertama udah detail, bagus, dan membuat para siswa itu bisa explore kemana-mana, bahkan sampai masuk ke lorong, melihat sekitar. Cuman satunya hilang tuh sebenarnya karena di sini aku nggak melihat fitur kuis Kak. Kan sebenarnya ada fitur kuis ya di Milea Lab. Betul. Jadi mungkin itu bisa ditambah untuk menambah interaksi ya sama murid-muridnya gitu. Oke. Kalau dari aku ini 8,5. Oh, kenapa tuh Kak? Sebenarnya udah bagus, semuanya juga udah sangat detail gitu ya, tapi memang masih kurang ini aja, journey-nya masih kurang lama. Karena ini sayang banget kan, kayak misalnya padahal konten udah bagus, tapi cuman sebentar aja gitu. Jadi kayak mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk interaksi lain seperti yang kamu bilang tadi, kuis, misalnya juga ada Bu Yuvensia bisa menambahkan audio gitu ya, yang tadi
pop-up info bisa ditambahkan dengan audio Bu Yufensia agar terlihat lebih immerse dan seolah-olah memang Bu Yufensia sedang mengajar betul-betul gitu ya di kelas virtual ini. Oke, kamu udah siap untuk coba pakai VR? Nggak sabar sih, Nggak sabar Kak. ya, nanti Iya. kamu bisa bagikan experience kamu ya ketika kamu pakai VR. Oke, stay tune. Oke Selin, let's go kita explore konten VR-nya sekarang. Iya nih, Kak. Nah, sekarang waktunya kamu jelasin ke teman Milea apa yang lagi kamu lihat. Oke, ini aku sekarang mau ke poin pertama nih, Kak. Wah, ada pop-up-nya. Selamat datang di kebun binatang Santa Ursula. Oke, next. Oke, sekarang aku masuk. Kayaknya nih yang kebun binatangnya deh, Kak. Wow, aku kayak di kebun binatang beneran ya, Kak. Cuman biasanya kalau ada harimau, takut ya. Ini berani deh aku buat maju. Oke. Wow, banyak banget ya, Kak, infonya. Lucu-lucu. Ini sekarang aku lagi nonton video nih, Kak. Halo teman-teman pecinta satwa. Setelah sebelumnya aku mengadakan polling di tab komunitas yang ke-8 suara harimau penuh dan kemudian memakan. Oke Selin, kayaknya kamu lagi lihat video Kenapa? nih. Nah, itu video apa nih yang lagi kamu tonton? Videonya ini tentang harimau, Kak. Mereka sudah masuk dalam jarak yang Wow, terjangkau. menarik. Mereka akan menerkam mangsanya dengan sangat cepat dan mematikan. Oke, lanjut. Kecepatan di dalam hutan memang kurang berfungsi. Ada pohon karena mereka palem. susah untuk berlari. Kebanyakan pemangsa di dalam hutan tak terlalu cepat, namun mereka lebih Nah, mengandalkan kalau di teknik sini berburu ada dan guru budidaya. yang jelasin tentang sapi nih, Kak. Menarik, menarik. Oh, ternyata di sebelah sini ada pohon pisang. Oke, sekarang aku mau masuk ke lorongnya. Wah, ini badak bercula satunya juga penjelasannya pakai video ya, Kak. Menarik, menarik. Oke, sekarang aku masuk ke lorongnya. Wow, seru banget kayak beneran di lorong. Keren-keren. Ternyata ke arah sini. Ini ternyata poin yang terakhir nih, Kak. Dapat challenge. Untuk membuat teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Oke, Kak Nafa, aku udah selesai nih sampai di titik terakhir. Ya, sekarang kamu bisa lepas kacamata VR-nya. Oke Selin, sekarang waktunya kamu jelasin ke teman Milea kira-kira gimana experience kamu belajar pakai Milea Lab. Kalau menurut aku belajar dengan konten VR itu seru banget karena memberikan experience yang nyata ya, Kak. Kayak tadi aku bisa ngeliat badak bercula satu nih di sebelah kananku, ada harimau, ada pohon-pohon. Dan aku bisa explore banyak tempat walaupun nggak perlu kesana secara langsung. Jadi menurutku seru banget sih belajar pakai VR. Oke Selin, yang terakhir harapan kamu untuk dunia pendidikan dan juga untuk Milea Lab. Harapan aku supaya para pendidik itu jadi lebih semangat lagi belajar tentunya. Dan mereka juga lebih berinovasi lagi karena udah tahu dong dengan adanya teknologi kita bisa explore kemanapun dan bisa belajar banyak hal gitu, Kak. Thank you! Oke, tadi Selin udah coba konten Milea Lab yang tadi kita sempat review menggunakan VR glasses. Gimana menurut kamu? Menurut aku seru banget sih, Kak. Dan kayaknya pelajar-pelajar harus nyoba banget deh pakai Milea Lab. Oke, terus kamu ngerasa lebih happy nggak ketika belajar pakai VR?
happy banget karena aku suka explore ya Kak, dan belajar di luar dan menggunakan VR ini kayak bisa belajar banyak hal gitu, seneng banget. Oke, nah berarti Mbak Mila udah tahu ya kira-kira gambarannya belajar pakai Nilala itu seperti apa. Harapannya semoga banyak peserta didik di luar sana yang bisa merasakan ini ya dan Bener bisa banget, lebih Kak. happy dalam belajar. Oke, mungkin udah dulu ya. Selin terima Iya. kasih banyak udah menemani aku di Thank episode you. kedua kali ini untuk konten reaction Nilai Review episode 2. Nah buat teman-teman Nilai jangan lupa like, comment, subscribe, dan untuk teman-teman Nilai yang punya konten yang mau di-review boleh langsung komen aja ya di Iya. bawah sini agar bisa kita review. Oke, thank you, Dad.